Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bigiologi. Kita kali ini akan membahas tentang huruf kapital. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Oke, jadi kalimat yang pertama di sini ada yang namanya kalimat tanya ya. Terus ada kalimat tanya itu kalimat interrogatif. Nah, diakhiri dengan tanda baca tanya. Boleh di sini menggunakan huruf kapital ini. Nah, ini kan huruf kapital di awal kalimat ya. Awal kalimat. Yang pertama kalimat interrogatif, yang kedua kalimat imperatif ya. Nah, yang berikutnya kalimat deklaratif. Sekali lagi intinya di awal kalimat. Lanjut. Kemudian di sini kita ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Ini nama orang semua ini ya. Jadi menggunakan huruf kapital. Mas termasuk julukan ini maksudnya apa? Nah, misalkan di sini masnya punya julukan Bapak Koperasi ya. Bapak Koperasi, atau masnya punya julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi ini masnya sebut julukan. Oke. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan. Ya, jadi di sini masnya punya contoh kandela seperti itu. Terus watt ini ya, satuan daya. Di sini tidak menggunakan huruf kapital. Nah, nama-nama jenis juga ini seperti ini jangan menggunakan huruf kapital. Tapi ada perhatian khusus di satuan ya, seperti Celsius ya, seperti Kelvin, seperti Fahrenheit ya. Itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini masnya ada pertanyaan untuk kalian semua. Silahkan nanti komen di bawah ya. Silahkan komen bagaimana dengan penulisan analisis pengujian kabel tegangan tinggi ini yang masnya maksud. Nah, berarti kita punya kilovolt, penulisannya seperti apa? Silahkan komen di bawah. Masnya kasih tambahan yang pertama berkaitan dengan penulisan gram ya, yaitu menggunakan huruf kecil ya. Kilogram pun seperti itu ya, kiloton juga seperti itu. Nah, tapi biasanya ada tambahan materi penulisan, bagaimana cara menulis setengah kilo, 0,5 kg atau 0,5 kg. Jadi ini untuk menghindari kesalahan persepsi, kita nulisnya gini aja. Nah ya, 500 gram ya, jadi untuk memperjelas saja. Kemudian hektar itu tidak baku ya, yang baku itu hektoare atau hektare. Nah, juga penulisan cm ini bukan berarti bakunya itu centimeter, tapi di KBBI itu sentimeter, seperti itu ya. Nah, penulisan gross di sini bukan S-nya double ya, tapi cukup seperti ini saja. Oke, kita lanjut. Nah, huruf kapital berikutnya digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus ya, tapi hati-hati, ininya saja yang besar. Nah, teori Darwinnya aja yang besar, hukum Mendelnya aja yang besar, rumus Pitagorasnya aja yang besar. Nama bangsa, suku, bahasa, aksara ya, menggunakan huruf
kapital. Yang ini pakai huruf, nah ini ya, huruf non kapital, huruf kecil ya. Nah, tambahan lagi berkaitan dengan nama tahun ya, nama tahun, bulan, hari ya, bulan. Jadi nanti semuanya menggunakan huruf kecil atau huruf non kapital. Nah, kalau ini menggunakan huruf kapital ya, hati-hati, ingat-ingat. Setelah nonton video ini kalian paham berkaitan dengan penulisan huruf kapital. Tambahan lagi, nah lumayan banyak ini huruf kapital ya. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti ya, boru, fan ya, kecuali dituliskan sebagai awal nama. Misalkan Van Basten. Nah, ini sudah ada di sini ya, Van Basten. Nah, ini. Jadi ini di awal nama ini. Ya, di awal nama. Kalau misalkan yang di tengah nama seperti ini, nah Van ini kecil Van-nya. Ya. Ini boru, binti, bin itu menggunakan huruf kecil. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung ini. Ini ya. Nah, ini awal petikan langsung. Itu ya. Jadi Masnya harap video ini bermanfaat buat kalian untuk menambah referensi belajar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama, agama, kitab suci, Tuhan ya, unsur nama Tuhan, termasuk sebutan kata ganti Tuhan ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penulisannya seperti ini, misalkan agama Hindu gitu ya. Jadi agamanya kecil di sini. Misalkan ada kitabnya kitab Injil, nah berarti kitabnya kecil di sini. Gitu ya. Ini pernah ada di soal tryout di salah satu bimbel ya. Penulisannya Al-Qur'an. Terus kemarin juga temannya ini ada hadis ya. Hadis itu tidak menggunakan nah ini. Jadi hadis gak usah menggunakan T, bakunya itu hadis. Terus berkaitan dengan yang namanya unsur nama Tuhan, hati-hati, masih ada beberapa buku yang menuliskan pembahasan misalkan Allah yang maha kuasa. Nah, ini disambung teman-teman. Hati-hati dengan pembahasan yang seperti ini karena di EYD terbaru itu penulisannya dipisah. Ya, penulisannya dipisah. Oke, itu. Kemudian kita lanjut lagi. Penulisan huruf kapital untuk gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik ya. Mahaputra ini gelar dari kenegaraan ya. Kemudian magister manajemen ya, doktor, kiai, seperti itu ya. Silahkan kalian nanti cari soal-soal yang ada gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan atau akademik seperti itu. Untuk tambahannya lagi, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan ya, yang digunakan sebagai sapaan. Berarti kita harus setelah koma kan disapa tuh ya, sapaan, berarti menggunakan huruf kapital nih ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh masnya review dengan singkat ya, Mas itu apa aja tadi yang yang menggunakan huruf kapital. Ini nanti akan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang ya. Jadi nanti masnya ringkas penggunaan huruf kapital untuk apa saja. Oke, video ini belum selesai, nanti kita sambung lagi berkaitan dengan huruf kapital. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.